Semua mata tertuju pada Aulia, gadis pendiam dengan seragam lusuh yang hari itu dipermalukan di depan seluruh sekolah. Bu Ratri, sang kepala sekolah, menuding tajam, menuduhnya menunggak SPP dan memalukan nama sekolah. Tak ada yang tahu, di balik tatapan menunduk itu, Aulia menyembunyikan rahasia besar, sebuah kebenaran yang akan membuat semua orang terdiam, dan kepala sekolah itu menangis meminta maaf di depan murid-muridnya. Buat kamu yang sudah subscribe, semoga tahun ini jadi tahun terbaik dalam hidupmu. Rezekimu lancar, keluargamu sehat, rumah impian segera terwujud, dan semua hutang perlahan lunas satu persatu. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kamu setuju dengan doa ini, tulis amin di kolom komentar ya, biar doa baik ini diaminkan juga oleh banyak orang di sini. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas halaman sekolah. Barisan siswa berjejer rapi. Seragam putih abu-abu tampak berkilau di terpa cahaya. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang terlihat berbeda, Aulia. Gadis pendiam itu berdiri di barisan paling depan. Seragamnya tampak sedikit lusuh, sepatu hitamnya mulai pudar warnanya. Ia menunduk, menggenggam buku erat-erat di dada, mencoba menahan getaran di tangannya. Suara gurauan teman-teman di belakang seperti jarum kecil yang menusuk hati. Itu Aulia. Katanya belum bayar SPP 3 bulan, ya? Bisik seorang siswa. Iya. Pantas aja tiap hari bajunya itu-itu terus. Sahut yang lain dengan nada meremehkan. Aulia pura-pura tak dengar. Matanya fokus ke tanah. Tapi di dalam hatinya bergemuruh. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Aulia! Teriak Bu Ratri, kepala sekolah yang dikenal galak dan disiplin. Semua kepala menoleh serentak. Bu Ratri berjalan mendekat dengan langkah cepat. Sepatu haknya beradu keras di lantai semen. Kamu tahu berapa kali ibu sudah menegur bagian keuangan tentang tunggakanmu? Ini sekolah, bukan tempat untuk orang yang tidak tahu tanggung jawab. Semua mata tertuju pada Aulia. Beberapa siswa tertawa kecil. Sebagian lagi menatap iba. Aulia hanya terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Ia ingin menjelaskan bahwa bukan karena malas atau tak peduli, tapi karena alasan yang tak bisa ia ungkap. Tapi lidahnya terasa berat, seperti ada dinding besar yang menahan setiap kata. Bu Ratri menunjuknya tajam. Kamu memalukan nama sekolah, Aulia. Bagaimana murid lain mau disiplin kalau kamu saja menunggak terus? Aulia menunduk makin dalam. Suasana hening. Hanya suara burung dan desiran angin yang terdengar. Matanya mulai berair. Tapi ia cepat-cepat menyeka. Ia tak mau terlihat lemah. Dalam hatinya, ia berbisik. Sabar. Ya, Bu. Suatu hari, Ibu akan tahu kenapa aku diam. Di sisi lapangan, Pak Budi, penjaga sekolah tua yang setiap pagi menyapu halaman, menatap Aulia dengan wajah sedih. Ia tahu gadis itu bukan murid biasa. Setiap sore, Aulia selalu menyempatkan diri membantu membersihkan halaman sekolah, meski tak pernah diminta. Kadang ia juga terlihat mengantarkan sesuatu ke ruang tata usaha, lalu pulang tanpa berkata banyak. Setelah upacara berakhir, Aulia dipanggil ke ruang guru. Suasana di sana tegang. Beberapa guru berbisik, menatapnya dengan pandangan campuran antara heran dan kasihan. Bu, mungkin ada alasan lain. Ucap seorang guru muda mencoba membela. Namun Bu Ratri menggeleng cepat. Tidak, disiplin harus ditegakkan. Kalau kita biarkan, semua murid akan meniru. Aulia menatap lantai. Ia menahan napas panjang. Dalam hati, ia tahu, tak lama lagi semuanya akan berubah. Tapi bukan sekarang. Bukan hari ini. Ia memilih diam, karena kebenaran yang ia simpan terlalu besar untuk diceritakan begitu saja. Ketika ia melangkah keluar ruangan, beberapa siswa yang menunggu di lorong menatapnya dengan tatapan sinis. Kasihannya, pasti malu banget, gumam seorang. Aulia hanya tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Ia melangkah pelan melewati lorong panjang menuju musala kecil di belakang sekolah. Di sana, ia melepaskan tasnya, lalu berlutut dalam diam. Ya Allah, bisiknya lirih.
Biarkan aku kuat sampai saatnya tiba. Aku nggak ingin mereka tahu siapa aku sebelum waktunya. Di luar musala, daun-daun berguguran, tertiup angin lembut. Tak ada yang tahu, di balik kesederhanaan Aulia, ada cerita besar yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh sekolah. Dan hari ketika kebenaran itu terungkap, dunia akan melihat siapa sebenarnya gadis yang hari ini mereka sebut miskin. Sore itu, halaman sekolah mulai sepi. Suara tawa murid yang biasanya riuh kini berganti menjadi desir angin dan gesekan sapu dari Pak Budi, penjaga sekolah tua. Dari kejauhan, langkah ringan terdengar mendekat. Aulia, dengan seragam yang kini tampak lebih kusut dari pagi tadi, membawa setumpuk buku di pelukannya. Meski wajahnya letih, ada ketenangan di sana. Ia berhenti di dekat taman kecil dan menatap pohon Kamboja yang menjulang, tempat ia sering menenangkan diri setiap kali hatinya gelisah. Cap, miskin, itu nggak akan hilang dari mereka. Gumamnya pelan. Bibirnya bergetar tapi matanya tetap kuat. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan menuju ruang tata usaha. Dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah map tipis berwarna biru muda. Di dalamnya ada beberapa lembar kwitansi dan surat tanda terima. Ia menyerahkannya diam-diam pada staf Tu. Titip, Bu. Untuk bagian keuangan, ya. Ujarnya singkat. Petugas Tu sempat menatap heran. Ini bantuan dari yayasan lagi, Aulia? Aulia hanya tersenyum samar. Iya, Bu. Dari yayasan yang sama. Tapi tolong jangan sebut nama saya. Ya. Petugas itu mengangguk, walau wajahnya masih penuh tanda tanya. Setiap kali ada donasi dari Yayasan AM, selalu Aulia yang mengantarkan. Tapi tidak pernah sekalipun ada dokumen yang mencantumkan namanya secara resmi. Semua atas nama sekolah. Ketika keluar dari ruangan, Aulia melihat Lani, teman sekelasnya, berdiri di ujung koridor sambil menatap sinis. Hebat ya kamu, bisa pura-pura miskin padahal sering bawa berkas keuangan. Ejeknya dengan tawa kecil. Aulia berhenti sejenak, menatapnya lembut. Kadang, Lani, yang kelihatan miskin, justru sedang berjuang untuk orang lain. Lani mendengus, lalu pergi tanpa menjawab. Sore berganti malam. Di kontrakan sempitnya, Aulia menyalakan lampu kecil di sudut meja. Buku-buku sekolah tertata rapi, dan di sampingnya ada satu ponsel jadul yang hampir rusak. Di layar ponsel itu hanya ada satu kontak yang aktif. Yayasan. Ia membuka pesan terakhir. Dana tahap kedua sudah disalurkan. Tetap jaga rahasia. Ya, kami bangga padamu. Aulia menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponselnya pelan. Ia menatap gelang kecil di pergelangan tangannya. Gelang perak berukir lambang mahkota. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Kalau mereka tahu aku anak siapa, bisiknya, mereka nggak akan melihatku dengan cara yang sama lagi. Malam itu, suara azan Isya terdengar sayup dari kejauhan. Aulia menutup buku catatannya, lalu menengadah ke langit-langit rumah yang mulai bocor. Setiap tetesan air hujan yang menembus atap seperti pengingat. Betapa jauhnya jarak antara kehidupan sederhana yang ia jalani dan dunia mewah yang ia tinggalkan sementara. Tapi ia memilih diam. Karena misinya belum selesai. Yayasan tempat ayahnya menjadi donatur utama sedang melakukan observasi rahasia tentang kehidupan nyata pelajar negeri. Dan Aulia, tanpa diketahui siapapun di sekolah itu, adalah jembatan antara dua dunia, kemewahan dan kesederhanaan. Keesokan harinya, Aulia kembali ke sekolah lebih pagi. Ia membantu Pak Budi menyapu halaman. Kamu ini, Enduk, anak baik. Tapi kenapa kamu terus diam aja pas dimarahin Bu Ratri? Tanya Pak Budi sambil menghela napas. Aulia tersenyum kecil. Kalau semua yang benar harus dijelaskan, Pak, kadang kebenaran itu malah nggak dipercaya. Pak Budi terdiam lama, lalu menepuk bahu Aulia. Kamu bukan cuma murid pintar, kamu murid yang punya hati. Sebelum masuk kelas, Aulia berhenti sebentar di depan papan pengumuman. Ada poster besar bertuliskan, Lomba Inovasi Sains Nasional, pendaftaran ditutup minggu ini. Ia tersenyum tipis, matanya berkilat. Mungkin, ini caranya.
gumamnya pelan. Hari itu, langkah Aulia tampak lebih ringan. Di balik diamnya, mulai tumbuh sesuatu, sebuah rencana, dan keberanian untuk mengubah pandangan semua orang yang pernah meremehkannya. Pagi itu, suasana sekolah mendadak riuh. Di papan pengumuman, tertempel berita mengejutkan. Laboratorium Sains sekolah mendapat donasi besar dari Yayasan AM. Murid-murid berkerumun membacanya. Saling berbisik penuh antusias. Wah, yayasan itu terkenal banget. Katanya donasinya sampai puluhan juta. Siapa yang bawa kabar ini? Tanpa disangka, seseorang berbisik lirih. Katanya Aulia yang ngurus proposalnya. Sekejap, suasana berubah. Dari kekaguman menjadi tanda tanya. Di sudut koridor, Aulia baru saja menaruh buku-buku di mejanya ketika beberapa teman mendekat. Lani berdiri paling depan, tangan terlipat di dada. Hebat ya kamu, Aul. Katanya nggak punya uang, tapi bisa urus donasi segede itu. Suaranya sarkastik, membuat beberapa murid lain cekikikan. Aulia mengangkat wajahnya perlahan. Itu bukan uangku, Lani. Itu bantuan untuk sekolah. Tapi kenapa kamu yang urus? Jangan-jangan kamu ada main sama yayasan itu? Atau malah, pura-pura miskin biar dikasihani? Tawa kecil pecah di belakangnya. Aulia menunduk lagi, menggenggam erat ujung bajunya. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan memperkeruh keadaan. Beberapa jam kemudian, Aulia dipanggil ke ruang BK. Di sana sudah menunggu Bu Ratri dan 2 guru lainnya. Di meja, tergeletak beberapa berkas proposal dan bukti transfer dari Yayasan AM. Bu Ratri menatapnya tajam. Kamu yang mengajukan ini? Aulia menarik napas. Saya hanya penghubung, Bu. Saya bantu menyampaikan ke pihak yayasan. Penghubung. Bu Ratri menaikkan alis. Kamu tahu ini termasuk penyalahgunaan data sekolah? Kamu bisa dikeluarkan karena ini, Aulia. Aulia terdiam. Ia tak menyangka. Niat baiknya justru disalahpahami. Ia ingin menjelaskan semuanya. Bahwa yayasan itu memang bekerja sama dengan ayahnya. Bahwa semua dana itu sah dan tidak satu pun masuk ke kantongnya. Tapi ia masih terikat janji untuk tidak membuka identitas aslinya. Air matanya menetes tanpa suara. Saya hanya ingin sekolah punya alat yang lebih baik, Bu. Cukup. Potong Bu Ratri dengan nada tinggi. Kamu pikir dengan menangis semuanya selesai? Di luar ruangan, beberapa siswa sudah mulai berkerumun, menebak-nebak apa yang terjadi. Suara Lani terdengar dari kejauhan. Makanya, jangan sok dermawan kalau bukan siapa-siapa. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Aulia. Tapi di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah keberanian kecil mulai tumbuh. Saat sore tiba, Aulia kembali ke perpustakaan. Ia membuka laptop tua milik sekolah dan menatap layar kosong cukup lama. Di folder bernama dokumen donasi, ada surat elektronik dari yayasan. Aulia, persiapan tahap ketiga sudah kami kirim. Tapi berhati-hatilah. Jangan biarkan identitasmu terbuka sebelum kami datang langsung. Waktu pengungkapan sudah dekat. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Waktu pengungkapan, bisiknya pelan. Lalu menatap jendela yang mulai diselimuti cahaya senja. Ia tak tahu, hari esok akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Bukan hanya untuknya, tapi untuk seluruh sekolah. Keesokan paginya, suara sirene konvoi mobil terdengar di depan gerbang sekolah. Semua murid berlari keluar, penasaran. Guru-guru ikut menatap heran. Kenapa ada mobil hitam besar-besar? Tanya seseorang. Kayak pejabat mau datang. Sahut yang lain. Sementara itu, Aulia berdiri di balik jendela kelasnya, menatap konvoi itu dengan mata yang perlahan berkaca-kaca. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Langit pagi itu tampak lebih cerah dari biasanya. Tapi suasana di sekolah justru terasa ganjil, seolah semua orang menunggu sesuatu tanpa tahu apa yang akan terjadi. Di kelas, Aulia duduk di barisan paling belakang, diam, hanya menatap keluar jendela. Sementara di ruang guru,
Bu Ratri tengah berbicara dengan nada tinggi kepada staf tata usaha. Saya tidak mau dengar alasan lagi. Kalau benar dana itu dari yayasan abal-abal, kita bisa dilaporkan ke dinas. Katanya, suaranya bergetar antara marah dan panik. Belum sempat staf itu menjawab, suara gemuruh terdengar dari arah luar. Brum, brum. Suara mesin mobil besar berhenti tepat di depan gerbang sekolah. Beberapa siswa menjerit kecil, berlari keluar kelas. Dari jendela, terlihat konvoi mobil hitam berderet rapi, berplat khusus, dengan pengawalan ketat. Wih, siapa tuh? Artis? Seru seorang siswa. Kayak pejabat penting deh. Ada pengawal juga. Sahut yang lain. Gerbang sekolah terbuka perlahan. Seorang wanita elegan turun dari mobil paling depan, berpakaian rapi dengan blazer putih, kacamata hitam, dan senyum hangat yang tegas. Di belakangnya, dua pria berpakaian formal membawa map besar berlogo Yayasan Al-Mubarok. Semua mata terarah padanya. Bu Ratri yang mendengar keributan itu segera keluar. Maaf, ibu siapa ya? Tanyanya dengan nada sopan tapi masih waspada. Wanita itu menatap sekeliling, lalu menjabat tangan Bu Ratri. Selamat pagi, Bu Kepala Sekolah. Saya Sekretaris Yayasan Al-Mubarok. Kami datang untuk menyerahkan laporan donasi resmi, dan sekaligus menjemput salah satu siswa kami. Salah satu siswa? Bu Ratri mengernyit. Siapa maksudnya, Ibu? Wanita itu tersenyum, lalu menoleh ke arah Aulia yang kini berdiri di tengah halaman. Matanya masih menyiratkan kebingungan. Nona Aulia, waktunya. Suara itu membuat semua orang hening. Murid-murid saling berpandangan. Bahkan guru-guru pun tampak terkejut. Aulia? Gumam Lani pelan. Dia dijemput yayasan itu. Wanita dari yayasan itu kemudian memberikan dokumen tebal kepada Bu Ratri. Yayasan kami selama ini menyalurkan bantuan secara anonim. Dan siswa ini, Aulia, telah menjadi perantara kami selama berbulan-bulan. Semua dana donasi sekolah ini berasal dari keluarga beliau. Bu Ratri membeku. Ke keluarga beliau. Wanita itu tersenyum kecil. Ayah Aulia adalah pendiri Yayasan Al-Mubarok, salah satu tokoh filantropi terbesar di Indonesia. Bisik-bisik mulai terdengar di antara murid. Anak yayasan itu. Dia. Anak Sultan dong. Pantas tiap bulan ada bantuan misterius. Aulia menatap Bu Ratri perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tulus. Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan amanah. Ayah ingin saya tahu seperti apa rasanya berjuang di sekolah biasa, dan membantu tanpa terlihat. Bu Ratri terdiam. Bibirnya bergetar. Matanya mulai basah. Ia melangkah pelan mendekati Aulia, lalu menurunkan pandangannya. Aulia. Ibu minta maaf. Ibu terlalu cepat menilai kamu. Aulia menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Bu. Justru karena ibu tegas, saya belajar arti rendah hati. Air mata akhirnya jatuh dari pipi Bu Ratri. Ia memeluk Aulia di depan semua murid. Seluruh halaman hening. Tak ada yang berani berbicara. Hanya suara angin pagi dan isak tertahan yang terdengar. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan pecah dari barisan murid. Suara itu pelan, tapi makin lama makin kuat. Lani menatap Aulia. Wajahnya memerah antara malu dan kagum. Ia menunduk dalam, lalu ikut bertepuk tangan. Hari itu, bukan hanya Bu Ratri yang menangis. Banyak guru dan murid ikut terharu. Semua sadar, mereka telah salah menilai gadis pendiam itu. Aulia tersenyum, menatap ke langit biru yang cerah. Dalam hatinya ia berbisik. Rahasia ini akhirnya selesai. Sekarang waktunya membalas semua pandangan sinis dengan kebaikan. Hari itu terasa berbeda. Setelah kejadian di halaman sekolah, suasana di seluruh lingkungan sekolah berubah drastis. Tak lagi ada bisik-bisik mengejek. Tak ada tatapan sinis setiap Aulia lewat. Yang terdengar kini hanyalah kalimat-kalimat kagum dan haru. Sejak pagi, guru-guru dan murid-murid bekerja sama membersihkan kelas, menata laboratorium baru hasil bantuan Yayasan Al-Mubarok. Di papan tulis, tertulis besar,
Terima kasih, Aulia. Tulisan itu bukan perintah siapapun. Itu muncul spontan dari para siswa, tanda bahwa mereka akhirnya mengerti siapa gadis yang selama ini mereka remehkan. Bu Ratri berdiri di depan pintu ruang guru, menatap halaman sekolah dengan mata berkaca-kaca. Di tangannya ada bunga mawar putih, simbol permintaan maaf yang ia siapkan untuk Aulia. Sudah ibu bilang berkali-kali pada semua guru, katanya lirih kepada Pak Budi yang berdiri di sampingnya. Jangan pernah menilai dari penampilan. Tapi ibu sendiri jatuh ke dalam kesalahan itu. Pak Budi tersenyum bijak. Yang penting ibu sadar, Bu. Enduk Aulia itu anak hebat. Saya sudah lihat dari caranya bantu orang tanpa pamrih. Tak lama, Aulia datang membawa setumpuk berkas beasiswa untuk siswa lain. Seragamnya kini rapi, tapi tetap sederhana. Ia tak ingin berubah meski statusnya kini diketahui semua orang. Bu, ini data murid yang paling membutuhkan bantuan. Ayah titip pesan. Mulai bulan depan yayasan akan bantu biaya seragam dan buku juga, ujarnya lembut. Bu Ratri menatapnya dengan mata berkaca. Nak, kamu benar-benar luar biasa. Aulia tersenyum hangat. Saya hanya menyambung niat baik, Bu. Dulu saya diam bukan karena takut, tapi karena ingin melihat siapa yang benar-benar peduli, tanpa tahu latar belakang saya. Tiba-tiba, suara mikrofon terdengar dari aula. Mohon perhatian semua siswa dan guru, dimohon berkumpul di halaman untuk pengumuman khusus. Beberapa menit kemudian, seluruh sekolah berkumpul. Di tengah lapangan, berdiri podium kecil dengan spanduk bertuliskan, penyerahan resmi program beasiswa Al-Mubarak. Seorang staf yayasan naik ke atas panggung. Hari ini, kami resmi memberikan bantuan penuh untuk pengembangan sekolah ini, termasuk beasiswa tahunan bagi 30 siswa berprestasi. Semua ini terinspirasi dari satu nama, Aulia. Tepuk tangan menggema. Aulia menunduk malu, sementara Lani, yang dulu sering mengejeknya, berjalan mendekat. Aul, panggilnya pelan. Aku minta maaf. Aku salah menilai kamu. Aulia menatapnya dan tersenyum kecil. Tidak apa, Lan. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku juga akan salah paham. Lani meneteskan air mata, lalu memeluk Aulia. Suasana haru menyelimuti seluruh lapangan. Bu Ratri pun maju ke depan, membawa mikrofon dengan suara bergetar. Hari ini, saya belajar sesuatu dari seorang murid saya sendiri. Bahwa martabat seseorang tidak bisa diukur dari pakaiannya, atau sepatunya, atau dompetnya, tapi dari hatinya. Ia menatap Aulia dan menunduk hormat. Terima kasih karena sudah membuka mata kami. Tepuk tangan kembali menggema. Bahkan Pak Budi ikut meneteskan air mata bahagia. Menjelang sore, setelah acara berakhir, Aulia duduk di taman kecil di belakang sekolah. Ia menatap langit jingga yang mulai berubah warna. Semilir angin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah dan dedaunan. Di tangannya, gelang kecil berukir mahkota masih melingkar di pergelangan. Terima kasih, Ayah, bisiknya lembut. Sekarang mereka tahu, bukan karena aku kaya, tapi karena aku belajar untuk tidak berhenti berbuat baik meski disalahpahami. Dari kejauhan, Bu Ratri menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan dalam diam. Kadang, Tuhan sembunyikan kebenaran untuk mengetuk hati kita, kata Bu Ratri pelan. Aulia mengangguk. Iya, Bu. Karena kalau semua kebenaran langsung terlihat, kita nggak akan belajar arti sabar. Langit senja perlahan memudar, dan halaman sekolah itu menjadi saksi, bahwa hari itu, sebuah martabat yang hancur akhirnya dijahit ulang, dengan kebaikan, ketulusan, dan maaf yang tulus. Hari itu menjadi babak baru bagi seluruh sekolah. Aulia membuktikan bahwa kebaikan tak butuh pengakuan, dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada status atau harta. Semua yang dulu menertawakan kini justru meneladani. Bahkan Bu Ratri, yang dulu paling keras menegur, kini paling lembut menyapa. Dari kisah ini, kita belajar, jangan menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Di balik kesederhanaan, bisa jadi tersembunyi kekuatan,
perjuangan, dan cinta yang luar biasa. Semoga kita semua diberi hati yang lembut, rezeki yang cukup, dan rumah yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kamu tersentuh dengan kisah ini, bantu sebarkan pesan kebaikan ini dengan cara like, subscribe, dan tulis "Amin" di kolom komentar. Siapa tahu, dari satu "Amin" yang kamu tulis, lahir doa yang dikabulkan untukmu dan orang-orang yang kamu sayangi.